malam Pak Jaya. Selamat malam Pak Monco dan selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan sekalian. Tadi Pak Andy itu sudah mulai ngelempar bola tentang banyak hal yang berkait kepada dunia pendidikan Pak Jaya. Pak Jaya satu-satunya teman saya yang kebetulan di sini berdiri di dua kaki. Satu akademisi, satu praktisi. Pertanyaannya sekarang, menurut Pak Jaya, bagaimana gara akibat COVID yang ada sekarang mungkin di dunia pendidikan, bagaimana mungkin mengadaptasinya dari apa yang kita alami sekarang agar ke depannya apabila ya mungkin aja bahwa virus yang sama seperti COVID atau lebih parah lagi mungkin aja ada, karena masalah kita sekarang bukan hanya virus tapi ekonomi bersamaan. Gimana menurut Pak Jaya? Terima kasih. Saya boleh share screen ya? Boleh. Sebelum share screen itu tadi Pak Andi bertanya juga, apakah kita bisa berubah apa enggak nanti? Kalau nggak salah gitu pertanyaan Pak Andi ya. Yeah. Saya cuma mau bilang, Mbak, ya mau nggak mau kita harus berubah sekarang. Ya, kita harus berubah, tapi gimana berubahnya itu yang sedang kita cari sebenarnya. Ya, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan ya? Udah Pak, udah. Ya, pada saat saya coba berpikir-pikir apa yang akan saya bicarakan di sini, saya sebenarnya sedang melihat saya sendiri juga. Tapi mungkin ya, moga-moga ini bisa mewakili kita semua juga. Saya menemukan gambar ini, yang dibuat oleh seorang ilustrator muda, sekarang tinggal di Canberra, di Australia. Dan saya mendapatkan ini, saya minta izin untuk boleh menggunakan ini. Sebab kelihatannya ini gambar bisa menggambarkan apa yang saya perlukan untuk membuka pembicaraan. Ya, saya angkat ini sebagai, saya posisikan saya sedang duduk di sini dalam kegelapan, kemudian melihat jendela keluar. Ya, saya sedang terkurung di sini. Saya sedang terkurung, kemudian dan saya tidak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa melihat keluar apa yang di luar ternyata masih gelap juga, dan saya masih berpikir apa yang bisa kita lakukan di depan itu. Nah, itulah yang sebenarnya yang akan saya coba ungkapkan di sini. Saya mau share juga bahwa saya juga bertanya di sini bahwa apa yang bisa kita lakukan ke depan ini. Ya, ini adalah sebuah fenomena yang kita alami semua. Fenomena kita kesendirian, terkurung, kesepian, bosan, paranoid, stres. Ternyata saya perhatikan dalam 3 bulan orang di dalam rumah, lockdown di rumah itu mulai terlihat puncak dari stresnya itu terlihat. Orang yang sabar bisa mulai berubah, ya. Kelakuannya situ terkurung tidak. Karena apa? Karena ketakutan dengan yang namanya COVID, bukan makhluk, ya. Saya nggak tahu bilangnya apa, tapi dia ada, tapi tidak kelihatan. Nggak tahu ada di mana, nempel di badan kita, di baju kita, atau di sebelah kita, atau di rumah kita. Itu tidak tahu. Makanya terjadi paranoid. Ya, kita coba lihat ke belakang, karena saya mau lihat ke depan, saya biasanya lihat ke belakang dulu sebentar. Seperti misalnya saya sakit perut, saya harus bertanya dulu, saya tadi makan apa gitu. Ya, saya rasa ada sebagian besar di sini yang masih merasakan zaman ini. Ini adalah sebuah timeline tentang perkembangan dari teknologi. Teknologi yang saya coba gambarkan sini, saya potong aja teknologinya dari tahun 1985. Di situ saya ingat sekali bahwa di situ PC, yang namanya PC, komputer PC itu baru hadir.
baru hadir dan harganya ya lumayan mahal untuk dibeli, masih besar-besar, tahun sekitar 85. Itu dan di PC itu kita game yang ada di PC itu juga lucu-lucu sebenarnya. Ada namanya Pac-Man, ada namanya Digger, ya. Ada juga yang main Digger itu sampai pada saat itu ada juga seorang dosen yang bermain Digger itu sampai siang dia bermain situ, tangannya terlihat memegang erat mejanya sampai karena excitement-nya, ya, main Digger itu karena diuber-uber oleh semacam Pac-Man-nya. Itu pada saat itu. Kemudian ada mesin fax juga, mesin komunikasi. Saya bicara tentang komunikasi, ya, alat komunikasi. Tuh. Tahun 85, PC mulai hadir. Kemudian tahun 91, tahun 85 kita ngetik masih pakai yang namanya word processor, itu namanya Word, ya. Kalau sekarang kita Word, WordStar, ya. Tahun 91 mulailah dikenal yang namanya Word, ya, yang belakangnya doc. Tahun 91 saya ingat sekali itu email baru diperkenalkan, baru diseminarkan di kalangan mahasiswa pada saat itu di Australia. Tahun 91 email diperkenalkan. Dan HP juga, HP baru mulai agak marak tahun 91. Gambarnya HP itu sengaja saya tempelkan sini lah, HP yang tahun 91 yang bentuknya udah kayak radio dan itu belum lengkap. Ini sebenarnya masih ada satu lagi yang untuk baterai, yang sebesar baterai mobil, ya, atau baterai motor. Itu harus ditaruh di sebelahnya, dan kalau turun dari mobil harus ditenteng-tenteng. Tahun 91 itu mulai seperti itu. Kemudian maju terus, kita maju ke 2005. Di 2005 mulai hadirnya yang namanya smartphone. HP yang tadinya sebesar-besar itu, yang susah dibawa, mulailah bisa digenggam. Mulai bisa digenggam, dibawa-bawa, dan makin berkembanglah smartphone. Di mana yang ada yang slogannya bahwa everything in your hand, katanya. Ya. Pada saat 2005 itulah terjadi bukan hanya physical contact, yang zaman dulu konvensional adalah physical contact kalau saya mau bilang. Jadi artinya kalau mau komunikasi harus ketemu. Sekarang mulai 2005 mulai dia bisa berkomunikasi melalui virtual, melalui HP, ya, dengan video call dan lain-lain. Itu berjalan terus, kita dimanjakan oleh kenikmatan teknologi, kemajuan teknologi, dimanjakan, segala macam benar-benar ada di tangan kita. Ya, mau lihat TV pun bisa, mau dengar lagu bisa, mau kemana-mana bisa. Ya, kita jalan kemana-mana nggak akan takut kehilangan arah. Masuklah 2009, saya lompatlah aja langsung, 2019. 2019 dimulailah yang hadirnya yang namanya benda itu namanya corona. Corona hadir 2019, kemudian membuat kepanikan seluruh masyarakat, seluruh di Indonesia, orang-orang di Indonesia, membuat kegelapan juga. Kegelapan akhirnya semua ditutup. Ya, semua ditutup, kampus ditutup, kantor juga ditutup, sampai warung Tegal pun harus menutup diri. Ya. Dan semua kebingungan dan ketakutan dengan yang namanya corona. Dan itu berjalan sampai sekarang. Dan itulah maka kita bicarakan itu topiknya sekarang sebenarnya tentang corona, akibat dari corona tadi. Nah itulah, tapi dengan corona itu kita akhirnya dikunci di dalam rumah. Dikunci sekali-sekali datang ke kantor, tapi ke kantor pun masih ketakutan-ketakutan dengan yang ada di sekeliling kita. Tapi itu semua harus berjalan. Kita harus berjalan terus. Kita coba bersahabat dengan smartphone. Ya, selama ini kita bersahabat dengan smartphone. Kita lihat
kita semua bermain smartphone dengan berbagai merek. Kita bisa beli dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Terus kita berjalan. Ini ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika yang menanyakan kalau kita kehilangan handphone itu apa yang terjadi dengan kita? Apakah kita panik, terus desperate, kemudian sakit, atau kita ya tenang-tenang aja gitu ya? Gitu. Ternyata 73% menyatakan itu panik. Jadi itu seolah si jantung kita ada di handphone tadi. Ya, dan memang benar semua data yang ada di kita adalah di HP tadi, segala macam data. Bisa kehilangan nomor-nomor kawan kita, bisa kehilangan film-film yang kita sayangin, bisa. Tapi kalau lagu-lagu enggak, sebab lagu-lagu ada di cloud. Ya, tapi kepanikan ini 73% itu angka yang sangat tinggi. Kemudian kita pindah lagi. Ada 85% orang ya, yang akan mengecek HP-nya pada saat dia berbicara. Pada saat dia berbicara dengan temannya atau keluarganya. 85% orang-orang itu. Jadi ada manusia di depannya, ada kawan di depannya, itu 85% mengatakan dia selalu ngecek HP-nya. Kemudian dari bedtime habits-nya. Ada 80% smartphone users yang ngecek handphone-nya 1 jam sebelum tidur atau pada saat baru bangun. 80% ya, orang-orang itu mengecek langsung HP-nya. Yang 35% dalam 5 menit pertama. Ya, 35%. Tapi angka yang lumayan cukup tinggi. Ini saya mau coba melihat ada berapa masa yang tadi yang HP-nya besar, sebelum HP-nya besar, saya mengatakan itu jadul lifestyle. Yang atas di mana orang berkomunikasi, datang berbicara tanpa mengantongi handphone, ya berbicara, apa yang dibicarakan, apa yang dipikir adalah sama. Kemudian ketemu di tengah jalan dengan kawan-kawan kita bersalaman, kita berbicara, semuanya satu. Kita saling melihat pada saat berbicara. Kita pindah ke ini, pada saat smartphone mulai menjajah kehidupan kita. Ya, smartphone lifestyle. Bentar. Oops. Ya. Ini ya. Pada saat smartphone menjajah kita, kita berada dengan teman kita, ada punggung-punggungan, sementara kita komunikasi dengan yang jauh, yang di sebelah kita tidak ajak ngomong. Katanya handphone memang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Hadirlah si COVID ini yang menakutkan. Begitu takutnya kita, dibuatlah peraturan-peraturan yang menjaga jarak kita. Mulailah yang namanya personal space itu dalam bentuk nyata, dinyatakan lagi, bahwa 1,5 meter jangan mendekat, ya, jangan mendekat, apalagi menyentuh 1,5. Gara-gara corona kita seolah terkurung dalam botol-botol atau gelas-gelas kaca yang kita masih bisa lihat, tapi kita nggak bisa bersalaman atau menyentuh. Tapi tetap HP masih bisa kita pakai. Tapi ternyata HP pun atau komunikasi virtual pun, digital, tidak mampu untuk menahan stres orang dikunci di dalam rumah. Ya, kita lihat begitu kemarin mulai dibuka, jalan menjadi macet kembali. Ya, tempat-tempat keramaian sudah mulai ramai kembali, seolah lupa bahwa COVID itu sebenarnya masih ada di sekitar kita, masih menempel kita, masih kita menularkan yang lain. Yang ini, ya ini buat contoh aja, foto-foto ya, dari macam-macam umur,
semua HP sudah menjajah kita. HP menjadi sesuatu yang begitu menarik, yang kita sampai bisa nggak tahu lagi apa yang menarik di sebelah kita. Ya, ini ada yang di kiri bawah itu, semua yang ada di Sydney Opera House sedang melihat HP. Jadi di mana itu arsitektur kalau gitu kita pertanyakan. Ternyata arsitekturnya kalah menarik daripada apa yang ada di HP tadi. Padahal HP itu mungkin ada jauh dan tidak semenarik arsitektur. Menjadi sebuah pertanyaan bagus, kenapa arsitektur menjadi kalah dengan HP? Nah, ini Dalai Lama pernah menyatakan gini, bahwa teknologi kita memerlukan teknologi, ya. Tapi jangan sampai kita menjadi mesin juga, sehingga kita kehilangan human feelings-nya. Artinya sosialnya di sini kita bisa kehilangan gara-gara HP yang gara-gara teknologi. Apa ada yang salah di teknologi tadi? Ya, tapi ini adalah sebuah peringatan dan itu memang benar bahwa kita dengan memegang HP itu kita sebenarnya sedang merenggangkan ini hubungan sosial kita dengan orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian saya coba melihat COVID-19 sebagai sebuah kesempatan. Ini bukan sebagai sebuah musuh yang membuat kita takut, tapi sebagai sebuah kesempatan, atau sebuah guru juga, seorang guru juga, yang memberikan kita pelajaran. Ini baru tadi pagi saya dapatkan dari staf saya di kantor, ya sebuah artikel gini yang begitu saya baca, ini menarik juga, kalau gitu bisa saya lempar dalam webinar sore ini. Ya, ini sebuah penelitian yang sources-nya dari US Center for Disease Control and Prevention. Ini tentang sebenarnya gimana sih mencegah si corona. Yang pertama adalah tentang protection, itu mandatory use of medical mask. Jadi masker-masker yang kita pakai itu, kemudian slogan-slogan pernyataan di TV yang menyatakan hindari ini, kontak dengan orang-orang itu adalah di level terbawah untuk dari segi efektifnya untuk menghindari corona. Yang mulai bagus adalah creating physical barriers between people. Jadi ini distance, jarak. Kemudian yang terakhir adalah physical distance. Ya, physical distance adalah kita menghindari itu semua. Kita tahu, kita mungkin udah bosan mendengarkan ini. Tapi kalau kita lihat akhirnya bahwa dua yang teratas ini sebenarnya punya kesempatan, arsitek punya kesempatan untuk mengembangkan sesuatu, gimana ini bisa dihadirkan. Pada saat klien-klien kita stop menyatakan bahwa proyeknya stop dulu deh ya, sebab ini lagi uangnya tidak berputar atau macam-macam klien yang harus menyatakan gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya kita harus mencari di mana kita harus membayarkan overhead per kantor setiap bulannya. Dan itulah negosiasi yang pembicara Pak Yusuf, Pak Nurzaman itu telah menyebutkan di awal-awal gimana strategi dari kantor itu. Tapi saya melihatnya ini dua ini, engineering control dan physical distance, ini adalah sebuah kesempatan di mana arsitek bisa bermain di sini, ya, bisa melakukan sesuatu. Di itu berikutnya, di survei itu berikutnya, ini sangat jelas disebutkan gimana ditampilkan apa aja sih yang menyebabkan itu COVID itu menjadi penularan, ya. Ternyata AC itu menjadi penularan yang sangat itu. Penggunaan AC menjadi satu yang berbahaya pada saat ini karena AC itu udaranya berputar, jadi disarankan memang kembali menggunakan ventilasi natural, terbuka, udara terbuka, ya, hindari orang terjebak dalam ruangan yang tertutup.
Ya, kemudian ya disarankan untuk teleconference atau dan lain-lain penggunaan teknologi. Distance juga ini ada 2 meter dan lain-lain. Physical contact udah pasti gitu. Ya. Kemudian ini kalau di restoran. Salah satu contoh lagi, restoran yang merah-merah itu adalah yang pasien O itu adalah yang awalnya tertular. Ini adalah penelitian real. Jadi pasien O yang awalnya tertular, kemudian posisi AC di sebelah kanan, ternyata kemudian yang tertular adalah semua yang satu garis dengan arah angin dari air condition. Ya, dan ini juga sebuah pelajaran buat arsitek, gimana bahwa oh ya ini sangat berbahaya juga ini menempatkan AC yang semacam gini. Ya satu yang simple yang kita bisa temukan setiap hari di tempat kita, di rumah, di ruang kerja dan lain-lain, atau di restoran. Ini kasusnya adalah di restoran. Yang ini adalah sebuah saran juga bahwa apa yang harus jendela-jendela dibuka. Kemudian yang menarik, saya baru menemukan juga dari penelitian ini, ya bahwa pasanglah background musik sepelan mungkin, ya sehingga orang tidak berbicara keras. Ini saya baru menyadari itu bahwa oh ya pada saat berbicara keras itu bisa air liur bisa kemana-mana juga ya, bisa jatuh ke meja, ke orang lain dan lain-lain. Ini menarik. Jadi ternyata ada hubungan antara suara, ya sound system di tempat publik, sound system dengan penularan. Yang lainnya standar kita sering dengar di TV tiap pagi laporannya berapa korban-korban dan lain-lain. Ini saya ingin menunjukkan Rem Koolhaas menyatakan, ini tentang arsitektur. Rem Koolhaas menyatakan bahwa sebuah arsitektur itu tidak pernah dihasilkan oleh seorang arsitek aja. Arsitektur itu hasil dari sebuah kerjasama. Ya, pendeknya semacam gitu. Ini dalam majalah Innovation by Design tahun 2016 bulan Mei. Jadi hasil dari sebuah arsitektur adalah hasil dari kerjasama berbagai macam profesi, berbagai macam keahlian. Ya, macam keahlian. Kita arsitek adalah salah satu di situ. Ini untuk menyebutkan juga bahwa perkembangan teknologi akan menyebabkan berbagai hal menjadi semakin kompleks dan akhirnya tidak akan bisa tertangani oleh seorang ahli saja, memerlukan bermacam-macam ahli untuk menyelesaikan satu masalah. Apalagi kemudian adanya perkembangan digital, ya. Yang Jaya, ini hanya, ya. Pak Jaya bisa dipercepat sedikit, Pak. Ya, ini hanya 5 menit lagi boleh? 2 menit. Boleh. Ya, boleh. Ini ngomongnya yang cepat gitu, Pak. Ya, ini nggak perlu dibaca semua, tapi ini seorang profesor dari Yale School of Architecture tahun 2018 menyatakan sebenarnya konteksnya ini pada saat itu adalah rendahnya gaji arsitek atau fee arsitek yang didapatkan dalam memberikan servisnya. Sebenarnya konteksnya dalam itu karena belum masuk ke COVID-nya. Ya, dari gaji aja sudah menyebabkan bahwa si Phil Benston ini menyatakan bahwa dia malah senang sebenarnya ngelihat para lulusan muda itu kemudian belajar hal-hal lain yang mengembangkan ilmu dalam manajemen dan lain-lain hal. Jadi seolah yang arsitektur itu seolah dinyatakan sebagai satu yang tidak menjanjikan, ya, profesi arsitektur. Jadi ini untuk cepatnya, ini adalah saya menyatakan bahwa pendidikan arsitektur itu sebenarnya nanti harus menghasilkan spesialis, tapi basicnya adalah arsitektur. Yang salah satunya arsitek ini di bawah yang merah kiri bawah, yang ternyata dari survei-survei hanya
lulusan arsitektur, sekolah arsitektur hanya lebih kecil dari 20% yang menjadi arsitek. Malah ada yang 10% dan sekarang. Jadi kemana yang 80% itu? Ya, pendidikan selama 4-5 tahun, ternyata yang 80% itu kemana-mana. Bisa jadi menjadi spesialis, moga-moga menjadi spesialis. Apa yang bisa dilakukan sini? Di sini ada, saya mau lihat ada dua side. Yang satu yang di atas adalah arsitektur dan architectural practices. Yang di bawah adalah tentang kegiatan di kampus atau sekolah arsitektur. Gimana dua-dua itu terkait dengan adanya COVID tadi. Dengan adanya COVID tadi, sebenarnya yang tadi bahwa sekolah arsitektur itu adalah yang di tengah, yang kuning, bukan sekolah arsitektur. Yang kita dalam tahap survival. Saya mengatakan survival dengan adanya COVID tadi. Yang perlu kita fokuskan pada saat ini, tempat kerja kita sehat apa tidak. Ini makanya saya sebutkan healthy working, office environment-nya. Yang kuning dulu kita lihatkan dulu. Jadi kita sebagai office, tempat kerja kita atau rumah kita, tempat kita kerja, yang merah itu adalah working environment. Jadi di luar kita, business environment kita dengan klien-klien itu. Dan kita pastikan dulu bahwa ruang kerja kita itu sehat. Ya, kita fokus ke dalam. Kemudian setelah itu kita coba ngelihat keluar. Kita coba ngelihat keluar, kita lihat bisnis model. Kemudian advanced technology itu dalam ini apa aja, dalam perkembangannya dalam gimana. Kita lihat kesempatan-kesempatan itu, apakah kita mampu masuk menjadi salah satu spesialis di sini. Kemudian terkaitan dengan yang di kampus, kurikulum kampus, yang mungkin harus dia lakukan sedikit perubahan, bukan perubahan tapi penambahan, bahwa kita menekan kembali pendidikan tentang healthy architecture, kemudian menjadi entrepreneurship dan digital advancement, pelajaran itu ya yang harus ditambahkan di sini. Itu terkaitkan dengan profesi dan pendidikan arsitektur. Jadi yang merah kecil-kecil itu adalah spesialis, kemudian yang kuning adalah tempat kerja pada saat ini. Ini si Charles Darwin menyatakan yang berhasil sukses adalah yang adaptif. Bisa nggak kita adaptif? Ya, kita adaptif terhadap corona atau tidak. Nah, ini yang terakhir, slide saya terakhir, kita berada dalam pusaran gitu, dalam kegelapan sekarang, tapi semoga kita semua bisa melihat light at the end of the tunnel, di depan situ. Ya. Nah, tapi bersama-sama, bahwa kita bersama-sama mengubar cahaya tadi. Terima kasih, moga-moga nggak terlalu lama. Maaf hostnya terlalu lama. Terima kasih Pak Jaya.